Om Swastiastu. Pada waktu senggang di Wifi Corner Denpasar, saya bersama rekan sejawat tengah kusuk menatap layar laptop kami masing-masing. Saya duduk bersebelahan dengannya, ditemani 2 gelas jus tomat segar dengan susu murni yang gurih. Segera setelah kami duduk dan menyetel browser, kami tidak membahas hal-hal yang konten lagi dan sibuk dengan urusan kami sendiri. Rekan saya sedang mempersiapkan jurnal ilmiah, sementara saya sedang men-setting blog untuk tulisan minggu itu. Suasana begitu tenang di sebuah gazebo beratap akrilik itu, sampai rekan saya tiba-tiba berseru. "Coba lihat ini." Lengkingnya dengan mata melotot lebar ke layar laptop. Dari speaker laptop itu samar-samar terdengar suara keributan yang teratur. "Ini luar biasa." Saya menggeser posisi duduk. Dia memutar arah monitor laptopnya sehingga saya juga bisa melihat tampilan apa yang sedang membuatnya terpana. Ternyata dia sedang membengkalaikan jurnal ilmiahnya dan malah menonton YouTube. Tampak di layar itu ribuan orang sedang berduyun-duyun memasuki sebuah kuil di India Utara. Di beberapa scene yang menurut rekan saya sangat fantastis, orang-orang Hindu itu berpakaian warna-warni dan bersujud beramai-ramai, menempelkan dahi dan kedua telapak tangan mereka di lantai kuil di hadapan arca Sri Narasingha Dewa, sambil melantunkan berbagai jenis puji-pujian dalam bahasa Sanskerta. "Kenapa mereka juga bersujud seperti agama-agama lain?" rekan saya bertanya. Dia keheranan. Dia tak pernah melihat orang Hindu bersujud hingga menempelkan dahi ke lantai. "Oh, itu memang ajaran Weda, Bung," jawab saya. Bersujud itu adalah salah satu dari 9 cara memuja Tuhan yang dirumuskan dalam kitab suci Weda. Kemudian penjelasan kami berbuntut panjang lebar mengenai bersujud dalam ajaran Hindu. Sebelum rasa antusiasmenya kadaluarsa dan berpaling ke topik lain, saya mencoba menjelaskan beberapa sumber hukum mengenai bersujud dalam kitab suci Weda. Setiap kitab suci mengajarkan agar seseorang bersujud kepada Tuhan. Umat Islam contohnya, setiap hari mereka diajarkan untuk bersujud 5 kali sehari menghadap ke arah kiblat suci. Saudara-saudara umat Buddha bersujud di hadapan arca Buddha. Tak ketinggalan pula umat Kristiani yang juga bersujud dengan cara-caranya sendiri tatkala berada di hadapan altar gereja. Umat beragama lain bersujud kepada Tuhan dengan cara-cara mereka sendiri di tempat suci masing-masing. Dan ini adalah sebuah pemandangan yang indah dan syahdu. Apakah umat Hindu juga diajarkan bersujud di hadapan Tuhan? Bagaimana cara-cara sujud yang diajarkan dalam kitab suci Weda? Apa manfaat dan pahala apabila seseorang bersujud di hadapan arca Tuhan? Apakah seseorang mengikuti jalan karma marga, gyana marga, raja marga atau bakti marga? Bersujud adalah aspek praktik yang tidak bisa diabaikan. Dalam kitab suci Weda Bhagavad Gita, Tuhan Sri Krishna bersabda, "Madhyaji mam namaskuru," bersembahyang dan bersujudlah kepadaku. Bab 18 ayat 65. Ini adalah sebuah dasar yang kuat bahwa umat Hindu sesungguhnya juga diajarkan bersujud kepada Tuhan. Orang yang mempraktikkan karma marga hendaknya menghormati setiap orang dan bersujud kepada Tuhan yang berstana dalam hati setiap orang sebagai Paramatma. Oleh karena itu umat Hindu secara global mengucapkan salam namaste, yang artinya, "Aku bersujud kepadamu," sambil mencakupkan tangan sebagai penghormatan kepada Paramatma yang ada dalam hati orang lain. Dengan melihat bahwa Tuhan juga ada dalam hati makhluk hidup lain, seorang Hindu diajarkan untuk tidak melakukan kekerasan kepada semua makhluk. Seorang gyani yang mempelajari Weda hendaknya bersujud kepada Maharishi Vyasa setiap hari. Seorang yogi melakukan Surya Namaskara, bersujud kepada matahari sebagai pemberi energi kundalini dengan melakukan 12 gerakan yoga inti dan bersujud kepada suku kata Omkara yang adalah salah satu wujud Tuhan di dalam bentuk suara. Terlebih lagi para bhakta yang mempraktikkan bhakti yoga. Para bhakta senantiasa bersujud kepada Tuhan dalam wujud arca wigraha di tempat-tempat suci dan memperoleh penyucian. Sri Prahlada Maharaja, seorang bhakta agung Sri Wisnu, bersabda, "Shravanam kirtanam Vishnu, Smaranam pada sevanam, arcanam vandanam dasyam, sakhyam atma nivedanam." Ada 9 cara bakti, dimulai dari mendengar tentang keagungan nama, wujud rohani, sifat-sifat dan kegiatan Tuhan Sri Krishna, mengucapkan nama suci Tuhan Sri Krishna, mengingat nama, wujud, sifat rohani dan kegiatan rohani Tuhan,
melayani kaki Padma Tuhan, bersembahyang kepada Tuhan, memanjatkan doa-doa pujian, menjadi hamba Tuhan yang setia, menganggapnya sebagai kawan yang sejati, dan menyerahkan segalanya kepadanya. Dalam Brahmana Purana, Dewa Brahma pun bersabda, bahkan jika seseorang telah melakukan perbuatan berdosa yang paling menjijikkan, yang memerlukan penebusan dosa yang besar dan pengucapan mantra Weda yang ampuh, dia bisa segera menjadi suci dengan minum air suci Wangsuh Pada yang telah digunakan untuk mencuci kaki Padma Arca Tuhan Sri Krishna secara langsung. Dalam Weda Skanda Purana, Dewa Siwa bersabda, siapapun yang melihat arca Sri Krishna lalu bersujud di hadapan arcanya itu dan memujanya atau memandikannya pada waktu-waktu tertentu, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan 10 juta kali melaksanakan yadnya atau korban suci dan berdana punya 10 juta sapi. Dalam Weda Padma Purana, Resi Agung Narada bersabda, siapapun yang bersujud, menyanyi, menari dan bertepuk tangan dalam pujian di hadapan arca Sri Krishna yang adalah penguasa segala keberuntungan, maka dosa-dosanya akan terbang menjauh dari badannya, persis bagaikan burung-burung yang terbang ketakutan karena mendengar tepukan tangan dari petani yang menghalaunya. Demikian beberapa bukti kitab suci Weda bahwa bersujud kepada Tuhan juga diwajibkan bagi umat Hindu. Kitab suci Weda menguraikan banyak cara bersujud kepada Tuhan. Sujud yang paling sederhana adalah pranama namaskara dengan cara mencakupkan kedua tangan di dada. Ini juga dikenal dengan nama Anahata Namaskara. Umat Hindu paling familiar dengan jenis sujud ini. Tatkala bersembahyang di pura atau tempat suci Hindu, umat Hindu mencakupkan tangan di atas kepala untuk bersujud kepada Tuhan sambil mempersembahkan puspanjali atau persembahan bunga-bunga yang segar dan harum. Sujud jenis kedua disebut Pancangga Namaskara atau bersujud dengan 5 anggota badan menyentuh lantai. Kelima anggota badan itu yakni dahi, 2 telapak tangan, dan 2 lutut. Posisi sujud ini mirip seperti bagaimana saudara-saudara umat Islam tatkala bersembahyang. Jadi, sujud ini juga diajarkan dalam Weda? Ya, benar. Sujud jenis ini adalah salah satu peradaban Weda yang diwariskan kepada dunia. Umat Hindu yang ikut belajar Weda di pasraman-pasraman pasti tidak asing lagi dengan sujud jenis ini. Bahkan anak-anak Hindu diajarkan sejak dini agar bersujud dengan cara yang sama kepada kedua orang tua dan guru kerohanian mereka. Ini adalah sebuah pertanda penghormatan yang besar kepada orang-orang yang patut dihormati, baik itu orang tua, guru kerohanian, maupun bahkan guru di sekolah. Ada juga jenis sujud yang bernama Sastanga Namaskara, yaitu sujud dengan 8 anggota badan. Istilah lainnya adalah Dandawat Pranama, membujur seperti tongkat. Sujud ini dilakukan dengan telungkup di lantai dan membujurkan badan dan lengan agar lurus. 8 anggota badan yang menyentuh lantai adalah kepala, kedua bahu, kedua telapak tangan, perut, dan kedua kaki. Ini adalah sujud yang paling mulia dalam pandangan Weda. Namun hanya laki-laki yang diperbolehkan bersujud seperti ini. Perempuan tidak dianjurkan melakukan sujud dan dawat karena menurut etika Weda, payudara perempuan tidak boleh menyentuh tanah tatkala melakukan sujud. Selain ketiga posisi bersujud tersebut, ada pula bersujud dengan banyak cara lain yang dilakukan dalam keadaan dan aturan tertentu. Setelah mengenal jenis-jenis sujud dalam ajaran Weda, umat Hindu hendaknya tidak perlu heran lagi tatkala melihat saudara-saudara Hindu yang mempelajari dan mengamalkan tradisi Weda bersujud seperti umat-umat beragama lain. Dengan mengetahui bahwa bersujud kepada Tuhan sesungguhnya adalah tradisi Weda dan perintah dari kitab suci Weda yang paling tua di dunia, umat Hindu hendaknya tidak lagi menganggap bahwa saudara-saudaranya sedang mengadopsi budaya dan tata cara sembahyang umat beragama lain. Bersujud kepada Tuhan juga dilakukan oleh para dewata dan para leluhur. Jadi apabila suatu hari nanti kita berada di Swarga Loka sebagai salah satu penduduk surga, kita juga pasti akan mempraktikkan cara bersujud ketika para dewa berkumpul dan melakukan persembahyangan bersama kepada Tuhan. Tata cara bersujud dan memberi salam dalam tradisi Weda diadopsi oleh berbagai budaya dunia. Memberi salam dengan mencakupkan kedua tangan adalah salam universal yang bisa diterapkan di belahan dunia manapun. Memberi salam kepada setiap orang berarti menyadari bahwa Tuhan juga berada di dalam hati orang itu, sehingga seyogianya setelah orang memberi salam, tidak ada lagi istilah benci atau iri hati kepada orang lain. Semoga video singkat ini dapat menambah wawasan Anda tentang betapa luasnya dan beragamnya Hindu.
Sampai jumpa dalam video Hindu Times channel berikutnya. Om Santi 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 Om. Kalindi tatawi binasanggita karawo mutapirin narivadana kamalaswada madu